Sam'an dan Rasulullah alaihi. Kemudian sahabat yang berikutnya adalah Wabisah bin Ma'bad bin Malik al-Asadi. Beliau tinggal di Kufah, kemudian beliau meninggal di sana. Pada kesempatan hari ini, teman-teman, kita akan membahas tentang al-birru husnul khuluq. Kata Rasulullah SAW, kebaikan itu adalah sempurnanya budi pekerti kita. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Maka ketika Allah berfirman, tanalul birra bun, artinya kalian tidak akan pernah mendapatkan surga sebelum apa-apa yang dari materi yang sudah Allah berikan kepada kita, maka yang kita cintai yang harus kita berikan. Jangan sampai kita bersedekah dengan barang-barang yang tidak kita sukai. Misal ada baju yang sudah lama tidak dipakai, tidak ada pakai, kita mau mensedekahkan, sedekah sukai dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah ketika seorang anak yatim di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lubabah ini, teman-teman, memiliki sebuah pohon kurma. Kurmanya condong. Karena condong, sebagian buah kurma jatuh di halaman Abu Lubabah dan sebagian kurma yang lain jatuh di rumah anak yatim ini. Kemudian, karena kurmanya jatuh di halaman rumahnya, anak yatim tadi memakan buah kurma ini. Tidak terima Abu Lubabah kurmanya diambil oleh anak yatim, maka mengadulah dua orang ini hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Abu Lubabah, maukah hentikannya? Kalau saya begitu didesak oleh Rasulullah, tetap Abu Lubabah tidak mau memberikan satu-satunya pohon kurma yang dia cintai untuk anak yatim yang tidak bisa dia nikmati. Kemudian datanglah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah ini menghampiri Abu Lubabah, pemilik pohon kurma tadi. Kata Abu Dahdah, wahai Abu Lubabah, maukah kalau pohon kurma kamu yang condong ke rumah anak yatim itu ditukar dengan kebun kurmaku? Teman-teman, kita tahu Abu Dahdah adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaya. Pohon kurmanya diriwayatkan dalam sebuah hadis berjumlah 600 pohon kurma. Bayangkan, satu pohon kurma, kata Abu Dahdah, ditukar dengan 600 pohon kurma. Kata Abu Lubabah, baiklah, saya tahu pohon kurma kamu banyak. Kemudian apa yang bisa saya lakukan? Kata Abu Dahdah, satu pohon kurma yang ada di depan rumah kamu itu tukar dengan 600 pohon kurma yang saya miliki. Semua dengan kebun-kebunnya. Maka Abu Lubabah berkata, baiklah, saya mau kalau begitu. Akhirnya Abu Dahdah menukarkan semua kebun kurmanya dengan satu pohon kurma. Dengan harapan apa? Dia ingin mendapatkan janji Rasulullah SAW bahwa satu pohon kurma diberikan kepada anak yatim, nanti di surga akan diganti dengan pohon kurma yang lebih banyak. Datang kepada Rasulullah SAW Abu Dahdah.
wahai Rasulullah, tadi engkau menjanjikan sebuah surga, sebuah kebun di surga bagi orang yang memberikan satu pohon kurma ini kepada anak yatim tadi. Kata Rasulullah SAW, betul. Kemudian Abu Dahdah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya pohon kurma yang tadi diminta oleh anak yatim sudah aku beli, aku tukarkan dengan kebun kurmaku yang berjumlah 600 itu. Kata Rasulullah SAW sambil tersenyum, kam min idqin radahin di Abi Dardah, kam min idqin radahin di Abi Dahdah. Kemudian beliau mengulangi kata-kata itu yang artinya betapa banyak pohon-pohon kurma yang sangat rindang di surga untuk Abu Dahdah. Kemudian setelah mendengarkan kata-kata itu, Abu Dahdah pulang ke kebun kurmanya berkata kepada istrinya, wahai istriku, tahukah kamu bahwa Rasulullah SAW telah menukarkan semua kebun-kebun kita dengan sebuah kebun di surga. Kata istrinya, Robihta ya Aba Dahdah. Pertukaran, perniagaan yang seperti ini, kamu untung. Maka Abu Dahdah meninggalkan kebunnya dengan harapan nanti di surga, ketika dia sudah mengeluarkan semua yang dia miliki, dia mencintai kebun kurmanya, tapi karena dia mencintai kepada surga yang telah dijanjikan oleh Rasulullah, maka diberikan kepada anak yatim, dan akhirnya dengan kebun kurma itu Abu Dahdah masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna al-birroh, kebaikan ketika kita ingin bersedekah. Yang kita sedekahkan, mohon maaf, anak yatim, orang fakir, orang miskin, bukan tempat sampah. Yang baju yang tidak kita pakai, kemudian kita berikan kepada mereka, bukan seperti itu. Meskipun ada pahalanya. Orang yang tidak mampu, bukanlah mereka orang yang harus menerima baju bekas kita, yang apalagi tidak layak pakai. Maka sesuatu yang akan kita berikan kepada orang yang tidak mampu, haruslah barang yang terbaik dari kita. Kalau yang terbaik kita infakkan, yang kata Rasulullah SAW, ya bani Adam, umfik alaik. Wahai manusia, sedekahkanlah semua yang kamu punya, maka Allah akan memberikan gantinya kepadamu. Ini konsep sedekah dalam al-birru di sini. Kemudian kata Rasulullah SAW, suatu ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kata Rasulullah, at-taqwa wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan dan akhlak yang mulia. Ketika seseorang bertakwa, beribadah hanya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah semata, tidak pernah mengharapkan pujian, tidak sakit karena hinaan, maka orang bertakwa seperti ini yang telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akhlak yang mulia. Ternyata akhlak yang mulia pahalanya sangat besar. Ini terbukti dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi. Dengan seorang mukmin bisa mendapat salat malam. Kita seandainya punya akhlak yang baik, tapi tidak pernah menjalankan sholat tahajud, tidak pernah menjalankan ibadah puasa Senin Kemis, tidak pernah menjalankan ayyamul bid 3 hari dalam sebulan, tapi dengan kebagusan akhlak kita, sudah cukup menjadikan kita memiliki derajat yang sama dengan orang-orang yang berpuasa, dengan orang-orang yang melakukan sholat malam. Kemudian kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya
adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlak seseorang menandakan semakin tinggi imannya dia Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, tidak ada seorang pun yang kita salahkan. Karyawan kita, teman kita, partner bisnis kita, tidak mungkin kita menyalahkan manusia. Karena apa? Kejadian yang tidak baik itu ternyata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah yakin, iman kita sudah mantap, bahwa semua yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita adalah kebaikan untuk kita, ketika itu tidak mungkin kita bisa untuk mengeluh. Kenapa orang banyak mengeluh? Karena orang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, orang yang paling buruk akhlaknya adalah orang yang paling banyak keluhannya. Sakit, ngeluh. Lapar, ngeluh. Tidak punya uang, ngeluh. Tidak dapat proyek, ngeluh. Semua ini memang manusiawi, teman-teman. Sangat manusiawi ketika ada sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Dan itu jauh di luar ekspektasi kita. Tapi ketika kita yakin bahwa semua yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mungkin mengeluh. Semakin banyak yang tidak baik menurut kita, semakin baik di sisi Allah. Semakin banyak ujian yang Allah hadirkan ke dalam kehidupan kita, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Kata Rasulullah SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Bahwa ketika Allah mencintai seseorang hamba, akan diuji. Ketika Allah mencintai seorang hamba, akan dihadirkan sesuatu yang tidak baik ke dalam kehidupan hamba itu. Proyeknya tidak jalan, rizkinya tidak lancar, keluarganya tidak harmonis, dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa semua yang tidak baik menurut kita ternyata sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, ma laisa syai'un athqala fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada pahala apapun yang timbangannya lebih berat nanti di atas mizan daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ternyata teman-teman pahalanya lebih besar dari puasa, lebih besar dari sedekah, lebih besar daripada haji, umroh, dan sebagainya. Karena akhlak mulia adalah termasuk hal yang paling berat, sangat berat. Ketika Rasulullah SAW diutus ke dalam muka bumi ini, bukan untuk menjadikan orang pintar, tidak. Bukan memperbaiki tubuh kita, bukan. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak para umatku. Kemudian teman-teman, bagaimana kita mengetahui barometer akhlak yang mulia? Ulama sudah menjelaskan. Minimal ada 5 hal. Ketika 5 hal ini kita capai, kita akan mendapatkan akhlak yang mulia. Yang pertama, talaqatul wajhi. Muka yang sering tersenyum. Ketika ketemu orang, kita tersenyum. Ketemu teman, tersenyum. Bahkan ketemu orang yang pernah menzolimi kita, tersenyum. Bisa nggak, Pak? Ada teman, sudah lama nggak ketemu. Dulu kita pernah punya bisnis sama dia. Ternyata orangnya, qadarullah, tidak amanah. Perusahaan kita hancur, mungkin salah satunya karena dia. Uang perusahaan dibawa kabur, bertahun-tahun nggak ketemu. 5 tahun, 10 tahun, Allah takdirkan ketemu dengan dia. Secara manusiawi, kita pasti marah. Tapi orang yang akhlaknya mulia, kata Rasulullah, selalu tersenyum. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak tersenyum. Ketemu Aisyah, tersenyum. Ketemu Abu Bakar, tersenyum. Selalu tersenyum. Begitu Rasulullah SAW. Bahkan ketika Anas bin Malik
disuruh untuk melakukan sesuatu, Anas bin Malik tidak melaksanakan perintah itu, Rasulullah tersenyum, tidak marah. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya tersenyum kepada saudara muslim yang lain. Ketemu orang tersenyum. Kalau orang tersenyum, kita enak nerimanya. Datang tamu ke rumah kita, tersenyum, enak. Datang kawan lama, sudah lama nggak ketemu, tersenyum, kita nerimanya enak. Tapi kalau kita menjumpai teman kita murung, sedih, gelisah, kayak orang sudah mau mati, nggak pernah tersenyum. Apa yang terjadi? Jangankan dia datang ke rumah kita. Kita ngelihat mukanya aja males, Pak. Karena dia nggak mau tersenyum. Kenapa orang bisa sering tersenyum? Karena dia bahagia. Kenapa orang bisa bahagia? Karena dia yakin dengan semua yang Allah hadirkan ke dalam kehidupan kita adalah yang terbaik menurut Allah, meskipun belum tentu terbaik menurut kita. Dia yakin, Pak, ada musibah, tersenyum. Kenapa? Dia yakin musibah ini datang bukan dengan sengaja. Bukan kita yang mau. Musibah yang datang bukan tanpa tujuan. Musibah yang datang bukan kebetulan. Tapi musibah yang datang ini Allah yang hadirkan. Kenapa kita bisa tiba-tiba bertemu dengan orang yang tidak amanah, kemudian membawa uang perusahaan kita? Kita ditipu, dikhianati. Apakah semua orang itu datang begitu saja? Ternyata tidak. Orang itu didatangkan oleh Allah ke dalam kehidupan kita sebagai apa? Dua fungsinya. Ketika kita dizolimi orang-orang lain, yang pertama kata Rasulullah, dosa masa lalu kita diampuni. Yang kedua, ketika kita dizolimi orang-orang lain, ketika kita bersabar, derajat masa depan kita diangkat. Kalau kita yakin dengan dua hal ini yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, datang orang tidak amanah, menipu uang kita, mengambil hak kita dan sebagainya, tetap kita sabar, Pak. Bisa jadi musibah ini yang dihadirkan oleh Allah sebagai penebus dosa masa lalu kita, sebagai pengangkat derajat masa depan kita, insya Allah, kalau kita bersabar. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan husnul khuluq, akhlak yang mulia, dengan kazmul ghaidh, kata ulama. Kita menahan amarah. Kita sudah mau marah, Pak. Mampu kita untuk marah. Karyawan kita berbuat tidak baik, tidak amanah. Bisa kita marah karena dia karyawan kita. Tapi kata Rasulullah SAW, "Man kadzima ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyam fidahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala sa'iril khalaiq fayukhayyirahu minal huril ini ma syaa." Barang siapa yang sanggup untuk marah, tapi dia gak mau marah. Ini beda antara orang yang tidak sanggup marah karena dia bawahan, yang akan dimarahi ada atasan, berarti dia tak sanggup. Tapi orang ini sanggup marah. Dia punya kekuasaan, dia punya harta, dia punya jabatan, dia sanggup untuk marah. Tapi dia gak mau marah. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW? Da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala sa'iril khalaiq. Akan dipanggil orang yang tadi tidak mau marah, Pak, meskipun dia mampu untuk marah. Akan dipanggil orang yang mampu untuk meredam amarahnya, meskipun dia sanggup untuk menumpahkan amarahnya. Dipanggil di hadapan semua makhluk nanti di hari kiamat. Kemudian Allah berkata, silahkan pilih dari bidadari surga ini semau kamu. Karena apa? Kamu telah menahan emosi di dunia. Fadilahnya orang yang sanggup untuk tidak marah. Kemudian yang ketiga, samahatus sadr, lapang dada. Di antara ciri orang yang memiliki akhlak yang terpuji, dadanya lapang. Bukan berarti dadanya besar, bukan. Lapang dada di sini, dia dewasa ketika berbeda. Dia tidak marah ketika pendapatnya tidak dianggap sebagai pendapat yang paling benar. Dia tidak tersinggung, Pak. Ketika pendapat yang dia yakini
ternyata tidak sama dengan pendapat tetangganya. Ini orang lapang dada. Kemudian, orang yang lapang dada mudah untuk memaafkan. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. Kata Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang mudah ketika dia bertransaksi. Dia jual barang mudah, ditawar sedikit dikasih. Kemudian samhan idza ishtara. Orang ini gampang ketika ingin membeli. Kalau harganya 10.000, nggak ditawar, Pak, langsung dibeli. Kalaupun ditawar, ditawar sedikit. Ini yang banyak kita dapati, harganya sudah murah, nawarnya luar biasa. Orang yang seperti ini, teman-teman yang nawarnya nih, kebantan, susah masuk surganya. Kata Rasulullah, samhan idza ishtara. Kalau mau beli barang, mudah, Pak. Harga 100.000, sudah deh, 100.000. Saya beli. Dibayar, kemudian ambil barang. Samhan idza qada, kemudian orang yang tadi dijanjikan oleh Allah rahmat itu, ketika dia bayar hutang gampang. Ada uang bayar, tidak ada hubungi, kemudian minta maaf. Samhan idza qada, kalau dia ngutangi orang juga mudah, Pak. Datang teman lama nih, sudah 5 tahun nggak ketemu, tiba-tiba datang ke rumah dengan alasan A, B, C dan sebagainya, tujuannya minta pinjaman uang. Minta uang. Orang yang dirahmati oleh Allah, samhan idza qada. Kalau dia minjemin orang juga mudah. Datang orang pinjam duit dikasih. Nah, ini ciri-ciri orang yang berakhlak terpuji, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, orang yang berakhlak terpuji jujur. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Bahwa sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membuka jalan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Jadi di antara ciri-ciri akhlak yang terpuji adalah orangnya jujur. Bedanya orang jujur, ada orang yang tidak jujur, tidak amanah. Siapa itu? Orang-orang munafik. Kelihatan baik di depan mata, di belakang kita luar biasa. Terlihat amanah penampilannya, meyakinkan. Tapi ketika tidak ada manusia yang melihat, luar biasa maksiatnya. Ini orang munafik. Kata Rasulullah SAW, ayatul munafiq salatah. Ciri-ciri orang munafik berapa? Ada 3. Yang pertama adalah ketika dia berbicara, dusta. Idza hadatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji nggak ditepati. Bos, kapan mau bayar, Bos? Minggu depan. Minggu depan kita tagih, Pak, nggak bayar. Ciri-ciri orang munafik. Kapan mau bayar nih? Bulan depan. Bulan depan kita tagih nggak bayar. Ciri-ciri orang munafik. Nauzubillah. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberikan kekuasaan, diberikan amanah, diberikan kekayaan, berkhianat. Bagaimana mungkin Ustadz kita diberikan amanah berupa kekayaan, kemudian dia berkhianat? Orang yang berkhianat ketika diberikan kekayaan adalah ketika kekayaan itu datang kepadanya, tidak digunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang yang didapatkan bukannya untuk sedekah, membantu pendidikan, membantu pesantren, membantu anak yang tidak mampu, malah dibuat uang dari Allah itu untuk bermaksiat. Ini yang disebut orang tidak amanah. Orang munafik, orang yang berkhianat. Dikasih uang oleh Allah, Pak, tapi tidak dibelanjakan untuk ketaatan kepada Allah. Dikasih uang banyak, tapi justru digunakan untuk bermaksiat yang lebih banyak. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang yang memiliki akhlak yang terpuji, kata Rasulullah, ar-ridha bima qasamallahu lahu. Orang ini ikhlas, ridho, rela dengan semua yang Allah takdirkan ke dalam hidupnya. Contoh, kita sudah berusaha, Pak, kerja seminggu 7 hari. Sabtu Minggu gak ada libur. Hampir 24 jam. Berangkat pagi, pulang petang. Peras keringat, banting tulang. Untuk mengejar apa? Mengejar omset yang sudah ditargetkan oleh perusahaan.
kita berusaha. Ternyata target yang sudah ditakdirkan oleh perusahaan meleset, Pak. Semua meleset. Usaha yang besar ternyata di lapangan tidak menghasilkan apa-apa. Dalam kondisi seperti ini, teman-teman, ridho dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kenapa bisa ridho? Karena kita yakin, mungkin kalau rizki yang besar itu dihadirkan oleh Allah sekarang, justru rizki itu bukannya menjadi sebuah ketaatan, malah habis buat maksiat. Mungkin kalau uang yang banyak itu dihadirkan oleh Allah sekarang, yang terjadi bukannya kita semakin alim, Pak. Bukannya kita semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh kita dengan Allah, karena kita belum pantas untuk menerima amanah yang lebih besar. Semakin banyak amanah di dunia yang diberikan kepada kita, semakin besar tanggung jawabnya kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia akan yakin bahwa semua musibah yang dihadirkan oleh Allah atas izin Allah. Tidak ada ceritanya orang tiba-tiba datang ke rumah kita, kemudian mengambil motor kita, mobil kita, harta kita. Tidak ada ceritanya, Pak. Itu kebetulan. Kenapa orang itu dihadirkan Allah ke dalam kehidupan kita untuk mendewasakan kita. Bahkan kadang untuk menegur kita. Kadang manusia tidak bisa ditegur dengan nikmat. Tapi dia akan mendapatkan hidayah kalau nikmat itu sudah pergi. Ketika nikmat banyak, ternyata tidak menjanjikan kita lebih dekat kepada Allah. Maka nikmat itu dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Ketika kalian sudah sanggup ridho dengan semua yang Allah janjikan kepada kita, bahwa semua manusia akan mendapatkan jatah rizkinya masing-masing, tidak akan tertukar satu sama lain, kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Kenapa sebagian orang tidak bahagia, Pak? Karena mereka membandingkan jatah rizkinya dengan jatah rizki tetangganya. Kenapa orang tidak sanggup bahagia? Karena dia membandingkan jatah rizkinya dengan jatah rizki temannya. Tidak bisa, Pak. Bahkan dua orang kembar sekalipun yang lahir dari satu rahim ibu, tidak pernah memiliki jatah rizki yang sama. Tidak pernah memiliki jodoh yang sama. Karena semua itu sudah Allah takdirkan sebelum kita dilahirkan. Kalau semua sudah ditakdirkan, Ustadz, lantas untuk apa kita berusaha? Karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tamanna ahadukum falyanzur ma tamanna, fa innahu la yadri ma yuktabu lahu min amniyatihi." Kalau kalian punya cita-cita, jangan pernah punya cita yang kecil. Jangan pernah punya mimpi yang kecil, kata Rasulullah. Perhatikan apa yang kalian mimpikan, perhatikan apa yang kalian doakan. Karena kata Rasulullah SAW, kalian tidak pernah tahu apa yang Allah takdirkan ke dalam kehidupan kalian. Kalau kita ditakdirkan jadi orang besar, tentu ujiannya tidak kecil. Kata Rasulullah SAW, semakin kuat iman seseorang, bukan semakin mudah hidupnya, tapi semakin besar ujian yang akan Allah hadirkan ke dalam kehidupannya. Contohnya Ustaz, para nabi dan para rasul. Rasulullah SAW ditanyakan, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan?" Qala Rasulullah SAW, "Al-anbiya fal-amthal fal-amthal." Kata Nabi, orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi, para rasul, karena mereka memiliki keimanan yang sangat tinggi. Kemudian orang yang semisalnya, kemudian orang yang semisalnya. Ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan lebih mudah, Pak, problem kita. Lebih banyak. Jangan pernah mengira orang yang dekat dengan Allah masalahnya sedikit. Tidak mungkin. Jangan pernah mengira orang yang bertakwa kepada Allah masalahnya sedikit. Tidak.
masalah mereka lebih banyak, tapi solusi dari Allah lebih cepat. Ada orang punya masalah kecil, Pak. Masalahnya kecil, tapi karena imannya kecil, masalah itu membesar. Ada orang punya masalah besar, tapi karena imannya yang besar, masalah itu menjadi kecil. Semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan hadisnya. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ji'ta tas'alu anil bir. Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, "Apakah engkau tadi yang bertanya tentang apa arti albir itu, kebaikan itu?" Kata orang itu, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Nabi berkata, "Istafti qalbak." Tanyakan kepada hatimu, apa itu kebaikan? Bahwa kebaikan itu kata Nabi yang membuat hati kita tentram, Pak. Tenang hidup ini, bahagia. Karena apa? Hatinya tenang. Dengan banyaknya harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, apakah kita tenang? Belum tentu. Satu sisi, ada orang lain yang diberikan kadar rizki yang mungkin menurut kita sangat sedikit. Rumahnya sempit, menurut kita. Makanannya sangat sederhana. Pakaiannya itu-itu saja. Tapi jangan salah, Pak. Bisa saja kebahagiaan dia, dunia akhirat dia, jauh lebih baik daripada kita yang diberikan rizki yang sangat banyak. Kenapa? Di sini, Pak, letak kebahagiaan itu. Kalau kebahagiaan kita di sini, apapun keadaan di luar hati ini, tidak akan terpengaruh dengan kebahagiaan. Kenapa orang tidak bahagia? Karena orang meletakkan kebahagiaan itu tidak di hatinya. Di mana Ustadz mereka meletakkan kebahagiaan? Mereka meletakkan kebahagiaan di mobil. Akhirnya, kalau tidak punya mobil, tidak bahagia. Orang-orang meletakkan kebahagiaan di rumah. Akhirnya, kalau tidak punya rumah, mereka tidak bahagia. Orang-orang meletakkan kebahagiaan itu di harta. Akhirnya, kalau tidak punya harta, mereka tidak bahagia. Dan banyak sekali orang yang salah memahami persepsi dan kebahagiaan ini. Konsep kebahagiaan mereka salah. Kata Rasulullah, kebaikan itu ada di sini, Pak. Bukan di luar diri ini. Jadi apapun penilaian manusia terhadap kita, sifatnya subjektif. Karena mereka tidak pernah tahu keadaan hati kita yang sesungguhnya. Orang-orang yang mengagumi kita saat ini, mereka tidak tahu bagaimana jatuh bangunnya kita dulu ketika awal-awal merintis usaha. Orang-orang yang memuji kita karena kita sudah hijrah, mereka tidak tahu, Pak, bagaimana sulitnya kita di awal-awal hijrah. Maka semua penilaian manusia itu sifatnya subjektif. Ada 10 perkara, Pak. 9 perkara kita beresin. 9 urusan kelar. 1 urusan nggak kelar, Pak. Manusia akan menilai 1 urusan ini. 9 yang sudah kelar tidak pernah jadi pertimbangan. Itulah kenapa, teman-teman, kita harus menjauhi semua penilaian manusia. Karena penilaian manusia, pujian manusia hanya seujung lidah. Pujian manusia ketika diucapkan cuma seujung lidah. Kalau kita sudah berpaling, dia tidak akan memuji. Kalau kita jatuh, Pak, siapa yang mau memuji? Kalau kita naik, semua orang memuji. Nah, manusia tahunya ketika kita di atas. Mereka tidak pernah tahu bagaimana saat kita di bawah. Itulah kenapa, teman-teman, tidak perlu kita penilaian manusia. Bahkan kata guru saya, orang yang ketika dipuji, dia merasa tinggi, dan ketika dia hina, dia merasa rendah, maka orang ini adalah orang yang tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena dia menggantungkan amalnya kepada pujian, menggantungkan amalnya kepada hinaan. Kalau dipuji tambah rajin, kalau dihina merasa tidak dihormati. Ini yang harus kita evaluasi bersama-sama. Wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nas wa aftauka. Dan dosa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat hati kita ragu, membuat hati ini gelisah, tidak ingin kita diketahui, Pak. Ada orang bermaksiat,
di dalam rumah, di sebuah kamar, dalam keadaan cahaya yang redup, pintunya dikunci. Di luar kota, di luar negeri. Dia sembunyikan maksiat itu. Kenapa? Karena dia tahu, Pak, hatinya yakin. Kalau maksiat itu ketahuan, dia malu. Maka kata Rasulullah, semua yang kita sembunyikan agar tidak ketahuan oleh orang lain, itu yang disebut dengan dosa. Ini yang bisa kita pelajari, teman-teman. Semoga kajian kita pada malam hari ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Ustaz Farhan. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum Pak, live dulu ya.